Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan saluran pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran dari saluran ini akan membahas tentang pendidikan agama Islam kelas 12, yaitu dakwah Islam di Nusantara bagian yang keempat, dengan tema perkembangan Islam di Jawa. Nah, bagi para siswa sekalian yang belum menyaksikan bagian yang pertama sampai dengan yang ketiga, silakan lihat tautannya melalui deskripsi video ini. Nah, para siswa sekalian, mari saksikan video pembelajaran ini secara lengkap. Nah, yang pertama kita akan membahas apa bukti masuknya Islam di wilayah Jawa. Yang pertama adalah ditemukannya makam Siti Fatimah binti Maimun di daerah Leran, Gresik yang wafat tahun 1101 Masehi. Ini merupakan bukti yang pertama masuknya Islam di Jawa. Kemudian yang kedua, penemuan kuburan Islam di Troloyo, Trowulan, dan Gresik, dan juga berita dari Mahwan. Ini pada tahun 1416 Masehi. Nah, inilah bukti yang kedua masuknya Islam di wilayah Jawa. Nah, bagaimana pengembangan Islam di wilayah Jawa? Ini dilakukan oleh ulama, dai, mubalik yang terkenal dengan istilah Wali Songo, ya. Yang terkenal dengan istilah Wali Songo. Nah, bagaimana pengembangan Islam yang dilakukan oleh Wali Songo? Kita akan bahas berikut ini. Nah, yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan Sunan Gresik, ya. Ini merupakan wali yang tertua dari 9 wali tersebut. Beliau mensyiarkan agama Islam di wilayah Jawa Timur, khususnya di Gresik. Nah, beliau kemudian menetap di Gresik dengan mendirikan masjid dan juga pesantren. Inilah yang menjadi tempat beliau untuk mensyiarkan Islam khususnya di wilayah Gresik. Nah, kemudian yang kedua adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel ini punya nama asli Raden Rahmat yang lahir pada tahun 1401 Masehi dan wafat tahun 1481 Masehi. Beliau memiliki 4 orang anak. Yang pertama adalah Maulana Makdum Ibrahim atau dikenal dengan Sunan Bonang, kemudian Syarifuddin atau Sunan dikenal dengan Sunan Rajat, kemudian Nyi Ageng Maloka, dan putri yang kemudian menjadi istri dari Sunan Kalijaga. Berarti dapat kita tarik kesimpulan bahwa dari Sunan Ampel inilah berkembang atau lahirnya beberapa sunan dan juga menjadi mertua dari Sunan Kalijaga. Yang menjadi anak dari Sunan Ampel yang pertama adalah Sunan Bonang, kemudian Sunan Derajat, dan beliau juga mertua dari Sunan Kalijaga. Nah, kemudian kita lanjutkan. Sunan Ampel berjasa diantaranya beliau mendirikan pesantren di Ampel Denta dekat Surabaya, dan beliau selain merupakan ayah juga merupakan guru dari Sunan Giri, ya. Beliau merupakan guru dari Sunan Giri, Raden Fatah, ya. Sunan Bonang ini juga anaknya, ya. Kemudian Sunan Rajat dan Maulana Ishak. Nah, beliau berperan aktif dalam membangun Masjid Agung Demak, ya, dan mempelopori berdirinya Kerajaan Islam Demak. Nah, berdirinya Kerajaan Islam Demak, ya, ini merupakan salah satu jasa dari Sunan Ampel. Nah, dan kita lanjut, yang ketiga adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang, ya, putra Sunan Ampel, ya. Beliau memiliki nama asli Makdum Ibrahim, ya. Lahir tahun 1465 Masehi, wafat tahun 1515 Masehi. Nah, bersama Raden Paku, beliau merantau ke Pasai untuk mendalami Islam. Jadi beliau tidak hanya belajar Islam itu di Jawa saja, tapi sampai ke Samudra Pasai, ya, yang menjadi pusat perkembangan Islam awal di Indonesia, di wilayah Nusantara. Nah, kemudian yang keempat adalah Sunan Giri. Nah, ayahnya Maulana Ishak berasal dari Pasai, sedangkan ibunya Dewi Sekardadu, putri Raja Blambangan. Nah, inilah salah satu bentuk perkawinan antara putri bangsawan dengan mubalik atau ulama, ya. Nah, dia belajar Islam di pesantren Ampel Denta di Pasai, di pesantren Ampel Denta dan juga di Pasai. Jadi ada 2 tempat, Ampel Denta tadi dengan juga belajar Islam di wilayah Samudra Pasai. Dan beliau mendirikan pesantren di Giri, ya.
kemudian mengutus para mubalik untuk berdakwah di wilayah-wilayah lain seperti Madura, kemudian Bawean, Kangean, bahkan sampai ke Lombok, Makassar, Ternate, dan Tidore. Nah, luar biasa sekali jasa beliau ya, karena beliau tidak hanya mengutus para mubalik di wilayah Jawa saja, tapi sampai ke wilayah Lombok, Makassar, bahkan sampai ke Ternate dan Tidore. Inilah Sunan Giri. Kemudian yang keempat adalah Sunan Derajat. Nama aslinya Syarifuddin ya. Beliau merupakan putra Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang ya. Nah, beliau berjasa dalam mensiarkan Islam dan mendidik para santri sebagai calon mubalik. Jadi beliau juga mendirikan pesantren, ya dia mendidik di sana para calon-calon mubalik. Inilah Sunan Derajat. Kemudian yang keenam, Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati ini dikenal juga dengan Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah. Nah, wilayah dakwah beliau adalah di wilayah Jawa Barat. Nah, dari hasil syiar, dari hasil dakwah yang beliau lakukan, maka berdirilah dua kerajaan Islam di wilayah Jawa Barat, yaitu Kerajaan Banten dan juga Kerajaan Cirebon. Nah, ini merupakan hasil dari dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati. Kemudian yang ketujuh adalah Sunan Kudus. Nama aslinya Ja'far Shadiq. Lahir pertengahan abad 15 dan wafat tahun 1550 Masehi. Nah, beliau berjasa dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Kudus dan sekitarnya. Nah, apakah kalian pernah melihat Masjid Kudus ya? Masjid yang merupakan akulturasi budaya Islam dan juga budaya Hindu, karena menaranya itu adalah seperti tempat peribadatan agama Hindu ya. Nah, beliau yang membangun masjid tersebut. Nah, selain sebagai seorang mubalik, beliau juga terkenal sebagai seorang sastrawan. Nah, inilah Sunan Kudus. Kemudian Sunan Kalijaga ya, memiliki nama asli Raden Mas Syahid. Beliau terkenal sebagai mubalik yang berjiwa besar, toleran, dan juga seorang pujangga. Nah, beliau sering menggunakan kesenian rakyat ya, seperti sudah kita bahas pada video sebelumnya. Beliau menggunakan gamelan, menggunakan wayang, dan lagu-lagu daerah untuk mensyiarkan ajaran-ajaran Islam. Nah, beliau wafat pada akhir abad ke-16. Nah, kemudian Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama asli Raden Umar Said. Nah, beliau ini merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Beliau berdakwah ke pelosok-pelosok desa dan daerah pegunungan. Nah, beliau menggunakan sarana gamelan dan juga kesenian sama seperti ayahnya ya, kesenian daerah untuk mensiarkan agama Islam. Nah, inilah 9 kisah tentang Wali Songo dan peran mereka dalam penyebaran Islam di wilayah Jawa, mulai dari Jawa Timur sampai dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan seluruh wilayah Pulau Jawa. Nah, inilah kisah tentang penyebaran Islam di wilayah Jawa. Nah, para siswa sekalian, demikianlah pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan saluran pembelajaran ini. Bagi yang merasakan bahwa video pembelajaran ini bermanfaat, acungkan jempolmu ke atas dan jangan lupa untuk berbagi video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.